Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 2 Mei 2026. Sabtu pertama di bulan Mei yang dikhususkan sebagai Sabtu para imam. Mari kita berdoa untuk para imam agar mereka setia, hidup suci, dan penuh dengan sukacita dalam karya pelayanan. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Athanasius lahir sekitar abad keempat. Pada tahun 318, ia ditabiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris uskup di Alexandria. Athanasius sangat tertarik dengan gaya hidup para rahib, khususnya Santo Antonius dari Alexandria. Maka ia pun akhirnya menjadi seorang petapa. Athanasius adalah pembela iman yang termasyhur tentang ajaran Tritunggal dan inkarnasi dalam gereja Katolik. Ia terlibat aktif dalam konsili di Nicea yang melawan bid'ah Arianisme. 6 bulan setelah uskup Alexander wafat, Athanasius diangkat menjadi uskup di Alexandria, Mesir. Beliau dikenal sebagai Bapa Ortodoksi karena perjuangannya yang besar dalam menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Athanasius wafat pada 2 Mei tahun 373 pada usia 76 tahun. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat buat kita semua. Vina Panduwinata pada tahun 1984 mengeluarkan lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu". Syairnya mengatakan demikian. Di dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu. Di dalam dadaku
ada kamu. Tentu maknanya bukan harafiah bahwa dalam dadanya si Vina ada kumis, ada kuping, ada senyum. Tetapi sang kekasih yang dicintainya selalu ada di dalam hati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini adalah lanjutan firman kemarin. Thomas meminta agar ditunjukkan jalan hidup. Dan Yesus menegaskan bahwa dirinya sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup. Kini, Filipus meminta kepada Yesus agar ditunjukkan Bapa kepadanya. Dan Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Dasar dari permintaan dua murid ini, Thomas dan Filipus sama. Mereka meragukan Yesus. Mereka belum percaya sungguh kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Sukar sekali untuk membuat para murid menjadi sungguh percaya kepada Tuhan. Padahal Yesus bukan hanya mengajar omdo, tidak. Namun ia mempraktekkan apa yang ia ajarkan. Sekurang-kurangnya Yesus mengulangi sampai 3 kali kata, percayalah kepadaku. Atau bahkan sekurang-kurangnya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan atau karya-karya yang telah kulakukan, kubuat. Inilah dasar dari hidup beriman saya kira. Yakni kita mau sungguh percaya, meyakini, bersandar dan mengandalkan Dia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Kalau dalam lagu Vina Panduwinata tadi dikatakan, hati bisa ada orang yang kita kasihi. Mari kita berbenung. Apakah di dalam hati kita juga ada Yesus yang tinggal di dalamnya? Hari ini Yesus menutup sabdanya dengan mengatakan, barang siapa meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan firman ini sampai diulangi 2 kali. Percayakah kita akan kuat kuasa Tuhan? Bahwa Tuhan sanggup memulihkan segalanya. Bahwa tiada yang mustahil baginya. Bahwa Bapa ada di dalam diri Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Semoga kita percaya dan dalam hati kita selalu ada Tuhan yang bertahta. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.